Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yosua Setiawan Sukamto. Kali ini saya akan memberikan materi tentang Software Engineering dengan topik yang pertama yaitu Intro to Software Engineering. Capaian mata kuliah Software Engineering ini adalah agar mahasiswa mampu menguasai dan dapat menerapkan analisa, pembuatan model, dan proses-proses dalam membangun perangkat lunak atau software secara profesional dan terstruktur. Karena banyak metode-metode dalam pembuatan software ini yang bisa teman-teman pelajari. Saat ini kita akan memasuki subcapaian yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memilih metode software engineering yang sesuai dengan analisa kebutuhan. Oleh karena itu, teman-teman akan melakukan eksplorasi metode software engineering. Seperti yang kita ketahui, perbedaan analisa kebutuhan akan menyebabkan juga perbedaan pendekatan atau perbedaan metode yang dilakukan untuk membuat software. Sebagai gambaran awal, software engineering ini yang biasanya diadakan di semester 7 itu adalah lanjutan dari mata kuliah System Analysis and Design yang berada di semester 4. Nah, selanjutnya di semester 8 ada final project atau tugas akhir. Harapannya, dengan menguasai mata kuliah software engineering ini, teman-teman mahasiswa semuanya dapat mempersiapkan diri untuk membuat tugas akhir dengan topik rancang bangun atau rekayasa perangkat lunak atau software engineering ini. Oke, jadi kan kita tadi sudah tahu bahwa software engineering ini adalah lanjutan dari System Analysis and Design di semester 4. Nah, mari kita review sebentar apa yang telah teman-teman pelajari di System Analysis and Design. Iya, pada saat teman-teman mempelajari mata kuliah Sistem Analisis dan Desain pada semester 4 itu, sebenarnya ada dua garis besar, ada dua topik besar yang teman-teman pelajari, yaitu bagaimana melakukan analisis dan juga membuat desain dari sebuah sistem. Nah, di situ pada saat teman-teman melakukan proses analisis, teman-teman itu melakukan dua kegiatan, yaitu menganalisa kebutuhan user atau problem yang dihadapi oleh user, dan yang kedua yaitu menganalisa kemampuan atau kapabilitas dari tim untuk membuat software atau membuat sistemnya. Nah, pada saat teman-teman melakukan analisa kebutuhan user atau problemnya si user tadi, teman-teman biasanya melakukan interview, melakukan tanya jawab kepada usernya. Kira-kira apa yang dibutuhkan user? Misalkan si user bilang, saya minta tolong dong dibikinin software atau sistem untuk proses transaksi jual beli. Nah, toko saya ini ada beberapa gudang. Lalu proses pengiriman barangnya seperti ini, seperti itu. Nah, dari situ teman-teman biasanya membuat rundown atau semacam checklist seperti itu tentang alur sistemnya. Dan juga dari situ teman-teman bisa menganalisa dan bisa menyimpulkan apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh si user ini. Untuk yang kegiatan kedua atau proses kedua yaitu menganalisa kapabilitas atau visibility ini, teman-teman menganalisa kemampuan tim dan juga menganalisa tentang seperti biaya, rentang waktu, yang benar-benar memang arahnya itu adalah capability dari timnya. Apakah benar-benar software ini atau sistem ini bisa dikerjakan dengan jumlah tim yang misalkan saja hanya terdiri dari 2 orang. Atau apakah software ini atau sistem ini biayanya terlalu besar sehingga sepertinya ini tidak masuk akal untuk dikerjakan. Atau mungkin juga malah biayanya terlalu kecil sehingga ini akan merugikan
kita juga sebagai software engineer-nya gitu ya. Lalu untuk topik kedua yang dipelajari oleh teman-teman yaitu desain. Teman-teman sudah mempelajari yang namanya desain alur sistem atau desain systems flow. Biasanya teman-teman menghafal topik ini itu dengan jargon-jargon semacam yang namanya data flow diagram atau DFD. Begitu. Lalu yang kedua yang teman-teman pelajari dalam membuat desain itu adalah mendesain entitinya, entitasnya, tentang siapa saja yang berinteraksi dalam sistem atau dalam software, siapa saja yang menggunakan sistem ini. Atau bukan hanya orang ya entitinya itu, bisa juga subsistem yang lain gitu. Lalu yang ketiga adalah teman-teman mempelajari desain dari sistemnya itu seperti semacam blueprint untuk membuat source code-nya, semacam algoritmanya, semacam metode-metodenya, function-nya. Teman-teman sudah mendesain ini pada saat teman-teman mempelajari mata kuliah Sistem Analisis dan Desain atau yang biasa dikenal disingkat dengan SAD. Nah, desain yang berupa blueprint ini biasanya sudah semacam pseudocode gitu ya, atau mungkin juga sudah jadi function algoritma yang sudah cukup kompleks sehingga teman-teman bisa dengan mudah menuangkannya ke dalam implementasi code program. Untuk blueprint ini juga mengcover desain database ya teman-teman. Nah, pada saat itu mungkin teman-teman mengingatnya dengan jargon ER diagram kalau database gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke mata kuliah kita yaitu Software Engineering. Dan topik kita kali ini yaitu Intro to Software Engineering. Jadi, apa itu software gitu ya teman-teman? Menurut Roger S. Pressman pada bukunya Software Engineering yang saya pakai kali ini adalah edisi ke-7, si Pressman ini mengatakan bahwa software itu adalah komputer program yang pada saat dijalankan atau dieksekusi itu menghasilkan output atau luaran yang sesuai apa yang kita inginkan. Bisa berupa fitur, bisa berupa function, atau bisa berupa performa. Saya ambil contoh misalkan kalkulator. Kalkulator ini dikategorikan sebagai software karena kalkulator ini memberikan output berupa perhitungan-perhitungan atau hasil perhitungan gitu ya. Bisa berupa perkalian, pengurangan, pembagian, penjumlahan, atau bahkan yang saintifik sekalipun bisa pakai log, bisa pakai pangkat, bisa pakai akar, dan semacamnya. Contoh yang lain nih kalau software, mungkin teman-teman yang di sistem informasi ini lebih akrab dengan model semacam ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning. Nah, ada software untuk ERP ini yang teman-teman sempat pelajari yaitu SAP. Nah, itu adalah sebuah software yang skalanya besar dan di dalamnya itu ada mini-mini function atau mini-mini fitur gitu ya, yang semacam sales point marketingnya, untuk pencatatan gudangnya, atau juga untuk di bagian produksi nih. Nah, di pabrik-pabrik gitu ya. Itu ada juga nih contohnya software itu melakukan serangkaian proses, serangkaian perintah gitu ya, untuk menghasilkan produk jadi langsung gitu. Contoh yang lain memprediksi cuaca dan juga menunjukkan arah atau menunjukkan lokasi gitu. Oke, selanjutnya software itu memiliki 3 karakteristik teman-teman. Yang pertama, software itu dibangun, bukan diproduksi.
selayaknya produksi massal pabrikan begitu. Nah, software ini dibangun selayaknya kayak kita membangun rumah gitu teman-teman. Jadi mulai dari dasar yang teman-teman tadi saya sudah ceritakan, ada yang namanya analisa, lalu lanjut ke desain gitu ya. Nah, yang kedua, software itu tidak usang gitu ya. Nah, dalam artian usang ini gimana? Software itu sifatnya semacam kekal gitu ya teman-teman ya. Kan kalau teman-teman pernah menemukan itu, loh ini software sudah ketinggalan zaman gitu ya. Tapi bukan berarti software tersebut tidak bisa dipakai, gitu teman-teman. Software tersebut tetap bisa dipakai, hanya saja kita sudah tidak bisa menggunakan itu lagi karena kita memiliki kebutuhan yang baru gitu teman-teman. Sehingga software tersebut disebut usang, tetapi dia bukan usang yang rusak atau kadaluarsa gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, software itu sifatnya continuous teman-teman. Nah, continuousnya ini yang tadi sudah saya singgung gitu ya. Itu sifatnya adalah customized atau custom build. Dia dirancang atau dia dibangun, dikembangkan gitu ya. Itu sesuai dengan kebutuhan yang baru. Sesuai dengan requirement yang baru. Ini menunjang yang tadi nomor 2 yang bersifat usang tadi gitu ya. Itu bukan ketinggalan zaman atau gimana, tetapi memang kebutuhan kita bertambah, kebutuhan penggunanya bertambah, oleh karena itu dilakukan upgrade. Gitu teman-teman. Selanjutnya tipe-tipe software teman-teman. Tipe-tipe software ini bisa dikategorikan ada 7 gitu teman-teman ya. Yang pertama yaitu sistem software atau software yang berupa sistem atau operating system gitu teman-teman. Lalu yang kedua application software. Nah ini software yang biasa teman-teman sering dengar gitu ya. Buat aplikasi untuk pencatatan stok barang atau buat aplikasi untuk proses transaksi jual belinya. Lalu yang ketiga ada scientific software. Nah di sini adalah software yang sifatnya atau tujuannya untuk keperluan riset gitu teman-teman. Lalu yang keempat itu ada embedded software. Embedded software ini adalah software yang sudah dipasangkan pada hardware-hardware tertentu, misalkan remote AC atau misalkan remote drone gitu teman-teman, atau microwave gitu teman-teman. Nah, di dalamnya itu ada chip yang sudah terinstall atau sudah terisi dengan software yang sederhana, memang tujuannya hanya untuk alat tersebut saja. Gitu. Lalu yang kelima, gitu, ada artificial intelligence software. Nah, di sini software-softwarenya itu sifatnya semacam kecerdasan buatan, gitu ya, yang diperuntukkan untuk robot gitu atau untuk membantu manusia. Misalkan kalau mau pergi ke bulan gitu ya, daripada kita mengorbankan jiwa manusia gitu, alangkah baiknya kalau kita kirimkan robot atau semacam drone gitu ya ke sana. Lalu yang keenam adalah web application. Nah, software ini mirip dengan yang application software yang nomor 2 tadi, tetapi yang ini sifatnya adalah software yang untuk website. Kalau yang tadi yang di nomor 2 itu yang bersifat desktop application atau yang dibuat di komputer, laptop atau untuk PC yang diam di tempat gitu ya.
Sedangkan kalau yang web application ini yang bisa diakses dengan menggunakan web browser gitu teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah product line software. Product line software ini adalah software yang dibuat untuk keperluan atau tujuannya untuk massal. Misalkan untuk menulis, ada dokumen gitu ya. Atau untuk menghitung, jadilah kalkulator. Atau untuk mencatat waktu gitu ya, ada stopwatch, ada timer, ada alarm semacamnya itu. Nah, yang product line software ini adalah produk yang umum dan teman-teman sering temui di komputer teman-teman gitu ya. Oke, yang tadi kita sudah bahas itu adalah tentang softwarenya teman-teman. Nah, apa sih yang disebut dengan software engineering itu lalu teman-teman? Menurut Fritz Bauer, software engineering is the establishment and use of sound engineering principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines. Nah, ini saya beri warna merah di sound engineering principles ini, bukan berarti sound yang dimaksud itu adalah prinsip engineering di bidang suara gitu teman-teman, bukan gitu ya. Yang dimaksud sound di sini tuh sifat adjektifnya yang artinya solid, firm, stabil, bisa diandalkan, kondisinya bagus. Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia gitu mungkin ya, bisa saya artikan software engineering itu adalah penerapan prinsip-prinsip engineering gitu ya, atau penerapan prinsip-prinsip teknik membuat software yang solid, yang stabil, yang dapat diandalkan atau reliable gitu ya, yang kondisinya bagus untuk mendapatkan software yang dapat dijangkau secara ekonomis dan juga software tersebut bekerja dengan baik, efisien pada saat nanti kita implementasikan di mesin-mesin. Ya bisa di device-nya user atau mungkin juga di mesin pabrik atau mesin motorik semacam itu gitu teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman, ada arti software engineering yang lain yang dikemukakan oleh IEEE gitu ya. IEEE ini mengemukakan ada yang pertama itu software engineering adalah aplikasi dari pendekatan itu yang secara sistematis lalu juga terstruktur gitu ya, dan bisa diukur pada proses pembuatan ataupun pada saat pengelolaan maintenance gitu ya dari sebuah software. Lalu yang kedua yang dikemukakan oleh IEEE itu adalah software engineering itu adalah studi tentang pendekatan yang di nomor 1 tadi gitu. Atau bisa disimpulkan adalah studi tentang pendekatan pada pembuatan softwarenya gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah topik software engineering yang pertama, yaitu Intro to Software Engineering. Teman-teman bisa membaca referensi yang sudah saya cantumkan di sini dari Leeds ataupun dari Pressman juga sama. Keduanya berada di bab 1 gitu ya, atau di chapter 1
yang membicarakan tentang intro to software engineering ini. Sekian teman-teman, terima kasih dan salam entrepreneur.